Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam channel Darul Funun TV. Hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kita akan memberikan tips khutbah Idul Fitri secara singkat, praktis, akan tetapi ittiba'ur rasul, akan tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, hukum khutbah Idul Fitri ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan, seperti dalam kitab yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya hukum Idul Fitri itu sesuai seperti melaksanakan sholat Jumat. Jadi sahnya sholat Jumat itu ketika diikuti dengan dua khutbah. Demikian juga di dalam kitab Syarqawi ala Tahrir dijelaskan Idul Fitri itu sesungguhnya sama seperti melaksanakan sholat Jumat, harus ada dua khutbah. Nah, ketika kita mengacu ke pendapat Syarqawi ala Tahrir, maka kita wajib mengikuti sholat sunat Idul Fitri kita dengan dua khutbah Idul Fitri. Nah, dalam kitab itu juga dijelaskan apakah sholat Idul Fitri dulu ataukah khutbah dulu. Nah, di dalam kitab Syarqawi ala Tahrir dijelaskan sunat untuk melakukan sholat Idul Fitri, setelah itu baru dilanjutkan dengan dua khutbah. Dan di situ dijelaskan juga khutbahnya harus dilakukan dengan posisi qiyam. Posisi qiyam itu artinya dalam posisi berdiri, tidak boleh duduk. Nah, tetapi dalam kitab yang lain ya dijelaskan bahwasanya hukum khutbah Idul Fitri itu mandub, ya, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Baik, sebelum saya masuk ke tema inti kita tentang khutbah, tata cara khutbah Idul Fitri, di sini ada pertanyaan yang masuk terkait dengan zakat fitrah, ya, dan zakat yang lainnya. Jadi memang salah satu kewajiban rangkaian som Ramadan kita ini untuk bisa sempurna, malah untuk bisa puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, maka ada satu kewajiban lagi yang paling penting, yakni kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib harus kita keluarkan. Jadi jangan sampai lupa, penikmat channel Darul Funun TV, ini sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu itu terakhir, ya, Sabtu sebelum maghrib itu terakhir kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah lewat dari Sabtu setelah maghrib, maka tidak dianggap zakat fitrah, maka dia seperti sedekah. Dan apabila kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadah-ibadah saum kita tuh akan tidak sempurna, akan malah tidak diterima oleh Allah ibadah kita. Dalam hadis dikatakan, amaran Allah memerintahkan kita biiqamatis shalah wa ita'iz zakah, untuk melaksanakan sholat dan mendirikan zakat. Walam yuzakka, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, fala sholat lahu,
maka sesungguhnya sholatnya, ibadatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak bersedekah, laisa muslim, maka keislamannya, kemuslimannya tidak sempurna. Malah sebagian ulama mengatakan kemuslimannya diragukan. Jadi begitu pentingnya antara zakat ya dan sedekah ini untuk kita perhatikan. Dan ayatnya memang seperti itu. Selalu bergandengan. Aqimus shalah ya ayyuhalladzina amanu, ciri-ciri orang yang beriman itu ya. Aqimus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakat. Nah, di situ ada waw, namanya waw atop. Salat, ciri salat yang baik, salat yang sempurna diiringi dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, maka setelah salat harta yang lebih yang dititipkan oleh Allah keluarkan zakatnya. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, tolong dijelaskan atau dicarikan hadis. Saya itu kalau mau sodako, mau zakat mal, zakat harta, seperti ada yang membisikkan untuk selalu menghalang-halangi agar tidak mengeluarkan zakat, agar tidak mengeluarkan harta. Ya, jadi seperti ada bisikan. Nah, kira-kira di kitab apa? Tolong dijelaskan. Nah, ternyata memang ada ya, di dalam kitab Jawahirul Lu'iyah fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, dalam kitab ini dijelaskan kalau kita ingin bersedekah, ternyata memang iblis itu turun sebanyak sab'un ya sebanyak 60 syaitan ya, 60 tentara syaitan diturunkan. Nah, di sini ada wahukia anna ba'dal wa'azi kana yaqulu, ya, dari sebagian ulama, idza arada rajul, apabila seseorang laki-laki an yatasaddaqa, ingin bersedekah ya, jadi sudah ada keinginan untuk sedekah, atahu, jadi kalau sudah ada keinginan maka datang juga atahu kepadanya sab'una ya, syaitonan ya, tentara syaitan datang ya, sebanyak 60 tentara syaitan. Fayata'allaquna biyadaihi wa rijlaihi wa qalbihi wa yamna'unihi ya minas sadaqah. Maka syaitan datang yang menahan tangannya, kakinya, hatinya ya, wa yamna'unahu minas sadaqah, untuk agar membatalkan sedekahnya. Dan di sini jelaskan juga syaitan itu sangat senang kalau aqatilu haula'i ya, orang muslim itu saling membunuh. Di sini jelaskan ya. Dan syaitan itu menakut-nakuti ya. Sini jelaskan. Di sini wakila innal iblis wa nyududihi, sesungguhnya iblis dan tentara-tentaranya lam yaprahu bi syai'in, tidak akan senang ya, melihat umat Islam itu, dan dia senang akan melihat umat Islam itu dengan 3 perbuatan ya, mukmin qatala mukminan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling bunuh, wa rajulun yamutu kafir, dan setan itu senang kalau orang mukmin itu mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, wa insan fi qalbihi khauful fikri ya, khauful fikri,
Dan setan itu senang kepada hati orang beriman, khauful fikri, takut miskin karena sodakoh yang dikeluarkan. Padahal janji Allah, man tasaddaqa, barang siapa yang bersodakoh maka akan digantikan oleh Allah yudho'af, berlipat ganda, dan diturunkan malaikat yang senantiasa menjaganya agar tidak miskin dengan sodakohnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya mengingatkan kepada penikmat channel Darul Funun TV, ya, kewajiban kita terakhir di akhir-akhir Ramadan ini jangan sampai lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelebihan harta, ya, tolong dilihat-lihat rekeningnya, ya, untuk segera mengeluarkan zakat mal namanya, ya. Baik, berkenaan dengan khutbah singkat untuk Idul Fitri, yang pertama, ya, harus mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang pertama itu kita harus takbir, ya, takbir sebanyak 9 kali takbir. Allahu akbar, 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 Allahu akbar 9 kali. Setelah itu baru mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah itu salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, setelah itu bersolawat, ya, setelah itu berwasiat takwa, ya, ittaqullah, ya, dan membaca ayat, membaca ayat, ya, serah ayat yang kita hafal, ya. Setelah itu baru masuk ke tema khutbah kita, ya, singkat saja, boleh bahasa Arab dan boleh bahasa Indonesia. Ya, setelah itu masuk penutup, ya, penutup ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, ya, baca ayat yang hafal, baru ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mengatakan cukup khutbah 1 kali, dan ada yang mengatakan 2 kali khutbah. Nah, barangkali kita cukup mengambil 1 kali khutbah saja. Demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita niatkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Jangan sampai tidak dilaksanakan, karena seperti yang saya sampaikan, kita tidak boleh sholat sunat Idul Fitri kalau tidak melaksanakan shaum Ramadan. Nah, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang umur kita akan masih sampai atau tidak. Demikian, billahi nasta'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.